Kami lanjutkan informasi tak hanya dirisaukan memantik friksi dengan penduduk lokal, gelombang pengungsi Rohingya ternyata syarat dengan dugaan penyelundupan manusia skala besar, di mana pemerintah, warga, dan penegak hukum mencari jalan tengah atas krisis kemanusiaan yang dilematis ini. Dan untuk membahasnya kita terhubung dengan Kaur Mitra Subit Penmas Bid Humas Polda Aceh, Kompol Yasir, dan Kepala Panglima Laut dan Komunitas Nelayan Aceh, Miftah Cut Ade. Selamat pagi Pak Miftah, selamat pagi Pak Yasir. Selamat pagi Bang Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Yasir terlebih dahulu. Pak, kita sudah tahu bahwa sudah ada satu orang yang diamankan begitu yang menyelundupkan pengungsi dari Bangladesh kemudian ke Aceh. Tapi masih ada 3 lainnya masih jadi buron. Update-nya seperti apa Pak? Apakah sudah tertangkap? Ya, terima kasih sebelumnya Bang Jason. Untuk satu orang yang benar sudah diamankan di Polres Pidi, lagi proses penyidikan dengan kasus tidak pidana penyelundupan orang atau people smuggling. Kemudian untuk 3 orang lagi masih status DPO yaitu warga Bangladesh dan saat ini masih proses pencarian untuk selanjutnya nanti kalau ditemukan akan dikenakan penerapan pasal yang sama karena mereka ini aktor daripada penyelundupan daripada warga Pidi yang Baik, dibawa saat ini. ya. Rohingya yang dari Bangladesh dibawa saat ini ke Pidi. Begitu Bang Baik. Jason. Pak Yasir, untuk 3 yang masih buron ini perannya apa Pak? Perannya sebagai membantu daripada bekerja sama dengan yang eh, ditetapkan tersangka saat ini. Ya, temannya mereka berteman berempat nggak mungkin melakukan kegiatan yang besar ini sendiri. Jadi mereka berempat sama-sama melakukan penyelundupan untuk membawa pengungsi yang dari Bangladesh tadi ke Indonesia dan hal ini ke Aceh. Demikian Bang Jason. Ya, Pak, yang kita tahu juga untuk satu tersangka yang sudah diamankan ini bahkan memiliki kartu UNHCR sehingga kemudian bisa memudahkan dirinya menyamar begitu. Apakah benar informasi tersebut, Pak Yasir? Untuk kartu UNHCR belum kita dalami, nanti kita cek kebenarannya. Kalau memang benar nanti akan kita sampaikan kemudian. Namun demikian, memang kalau kita lihat pergerakan arus pengungsi Rohingya khususnya ke Aceh, yaitu sangat-sangat luar biasa banyak. Yaitu Ya, data dari kita di tahun 2023 ini ada 1.240 dengan mendarat di 4 kabupaten yaitu di Aceh Timur, Sabang, Biren dan Pidi. Jadi data hmm, ini cukup besar kalau kita lihat karena apa? Mungkin Aceh merupakan tempat pendaratan yang aman sebelumnya dianggap eh, mereka karena kultur ya, Aceh itu ada istilahnya adat pemulia jame, jadi menampung semua tamu-tamu baik. yang ada. Namun demikian saat ini sudah terjadi penolakan yang Mhm, kita datakan ada di 2 kabupaten, baik, yaitu kemarin di Sabang dan sebelumnya juga ada di Pidi. baik. Demikian. Ya, ini kalau berbicara penolakan, saya mau ke Pak Miftah. Pak Miftah, bisa Anda gambarkan Bapak ini tinggalnya di lokasi di wilayah mana dan apakah kemudian banyak dari pengungsi Rohingya yang tinggal di sekitaran wilayah atau lingkungan Bapak dan seperti apa kondisinya, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah pengungsi, kondisinya memang seperti yang kita bicarakan tadi, ada yang menolak dan juga ada yang melayani mereka dengan bagus, dengan baik sekali sesuai dengan uh, apa namanya kebiasaan masyarakat kita di Aceh. Jadi kita memang banyak yang menolak, tapi ada juga yang melayani. Jadi sambil menolak juga sambil melayani. Ini kebiasaan yang terjadi pada masyarakat kita karena kondisi para Rohingya ini, pengungsi ini banyak berdatangan ke Aceh selama ini. Eh, Terkait dengan 24 titik pengungsi ini, memang mereka diperlukan dengan baik, seperti keadaan di Sabang, keadaan di Bate, kan, keadaan di Aceh Utara dan di semua itu mereka diperlukan
haknya sebagai manusia, tidak ada pada perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat kita maupun dari aparat hukum ya. Nah, ini yang terjadi. Cuma ada titik baliknya dari pengungsi yang namanya pengungsi kan mereka tidak betah di tempat itu selama-lamanya gitu ya. Mereka ingin mencari negara lain yang bisa menghidupi kehidupan mereka. Ini yang terjadi yang biasa kita lihat di tempat-tempat khusus. Ya, Pak Miftah, dari sekian banyak aksi penolakan yang dilakukan warga di berbagai wilayah di Aceh begitu ya, kalau yang dekat dengan lingkungan Bapak, apa sebenarnya perilaku yang membuat mereka ini ditolak oleh warga sekitar, Pak? Ya, saya rasa penolakan itu karena bukan didasarkan pada perilaku saja, tapi karena regulasi kita yang belum ada yang pertama sekali penanganan penerimaan para pengungsi. Tapi di sisi lain pemerintah kita juga punya dasar hukum bahwa untuk menghargai hak asasi manusia itu yang melatar belakangi sehingga kita mau menerima para pengungsi ini sehingga bisa ada di daerah Aceh kan, di provinsi Aceh. Masalah regulasi ini karena tidak ada satu kebijakan khusus dari pemerintah untuk menyatakan bahwa pengungsi itu bisa diterima di Indonesia ataupun di Aceh. Maka pemerintah pusat sampai saat ini tidak bisa bergerak atau tidak bisa bicara dengan keadaan kondisi maksudnya pengungsi di Aceh. Terkait dengan masalah kondisi pemerintah Aceh sendiri selama ini yang banyak menghabiskan dana untuk para pengungsi, saya rasa ini yang menjadi masalah bagi pemerintah kita sehingga sampainya pengungsi ke Aceh tidak ada orang yang bisa melayani mereka dengan maksimal. Paling tidak masyarakat kita hanya sanggup 3 hari saja, itu pun dengan kondisi mereka diperlakukan dengan baik selama 3 hari. Lebih daripada itu kita biasanya menyerahkan kepada pemerintah. Tapi dalam hal ini pemerintah daerah pun angkat tangan, maka kondisi keuangan mereka yang tidak bisa memfasilitasi para pengungsi ini. Saya rasa itu perlu kegiatan yang lain sehingga masyarakat kita pengungsi ini bisa diatasi dengan baik. Iya, baik. Untuk Pak Miftah, saya mau tanya ini mungkin terakhir, kalau misalnya Pemda setempat kemudian memberikan ruang untuk pengungsi untuk menetap di Aceh begitu atau di dekat wilayah Bapak, apakah kemungkinan akan ada tindakan yang mungkin warga sekitar akan diambil demonstrasi mungkin atau tindakan-tindakan memfasilitasi ke pemerintah daerah setempat atau berbicara atau seperti apa, Pak? Saya rasa itu kecil kali kemungkinan akan ada diskriminasi daripada masyarakat kita. Kalau pemerintah sendiri bisa mengatasi masalah ini, terutama masalah tempat penampungan mereka. Ini semua daerah kita tidak ada penampungan. Nah, ini perlu kerjasama dengan UNHCR dan IOM. UNHCR pun harus bisa berpikir bagaimana bisa menggunakan situasi ini untuk bisa melobi LSM ini ataupun negara-negara ASEAN agar mereka bisa duduk sepakat bagaimana mengatasi pengungsi ini. Setidaknya kalau mereka turun ke Aceh ada fasilitas yang disediakan, tempat, air bersih, sehingga tidak mengganggu masyarakat lainnya dengan ditempatkan di titik-titik tertentu di semua wilayah ataupun dipusatkan pada satu wilayah. Kalau itu bisa diatasi dan pemerintah Aceh punya dana, difasilitasi dengan dana yang cukup, saya rasa ini tidak akan terjadi diskriminasi ataupun masyarakat kita. Baik, tentunya ini langkah dari pemerintah mulai dari pusat hingga daerah diperlukan untuk bisa membendung begitu kedatangan gelombang dari pengungsi agar tidak terjadi gesekan antara pengungsi dan juga warga yang ada di Aceh. Benar-benar harus dipikirkan solusinya. Terima kasih Pak Miftah, terima kasih juga Kompol Yasir telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.